Kita langsung aja, mana ya? Oke, ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, subjek, objek, akibat hukum. Nah, mungkin kita masuk sini aja deh ya. Mungkin ini sudah pernah saya bagikan di kelas ya, waktu kita kelas hukum bisnis terus membahas tentang undang-undang PPH ya. Kita membahas undang-undang PPH. Jadi saya pakai whiteboard aja. Sistematika undang-undang PPH. Ya. Subjeknya siapa nih? Ayo, masih ingat nggak? Ayo, Vi, ingat nggak, Vi? Objek. Apa Pak? Nggak kedengeran. Hujan. Nah, hujan. Kamu di mana, Vi? Kok hujan? Di kos Pak, di Malang. Loh, di Malang hujan ya? Loh, tadi yang dicat kan di Malang semua, Pak. Hujan deras parah, Pak. Hujan deras ya? Saya Pasuruan adem-adem aja nih. Nah, masih ingat nggak subjek objek undang-undang PPH? Bukan pekerjaan bebas. Oh, Malang terus banget, Pak. Astaga. Nah, Pak ya, si Vistari ingatnya cuman kasih coklat doang. Pak. Subjeknya itu ada dua, ya. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ini ada orang pribadi, ada badan, ada warisan yang belum terbagi. Yang luar negeri ini ada orang pribadi juga, ada BUT ya, badan dalam bentuk, ya langsung aja ya, BUT, badan usaha tetap. Ada BUT, tapi di BUT ini ada juga yang non BUT. Kalau BUT itu berarti dia tuh punya apa ya? Punya badan usaha di Indonesia. Baik apa? Dia bentuknya seperti PT. Ya, jadi BUT itu, kalau BUT ini kan kantor pusatnya kan di luar negeri. Nah, untuk memasarkan produknya, dia bisa melalui skema BUT atau non BUT. Kalau BUT bentuk usaha tetap artinya dia punya perusahaan di Indonesia. Contohnya PT apa ya? Elektronik. Oh ya, kita ambil contoh aja printer ya. PT Hewlett Packard Indonesia. Nah, dia buka di sini, di Indonesia ada, PT Hewlett Packard Indonesia ada ya. Itu ada. Nah, itu. Ada juga yang bukan BUT, apa non BUT. Non BUT ini dia apa namanya? Enggak ada PT di Indonesia. Dia hanya menjual produknya hanya melalui importir. Ya, tidak ada bentuk badan hukum dia di Indonesia. Oke. Nah, ini yang membedakan. Ayo, mana yang apa namanya? Masih ingat yang namanya time test ya? Time test itu 183 hari ya. Nah, jadi kalau subjek pajak luar negeri, dia ini kan harus lihat ini time test ya. Time test. Tetapi sekarang itu bukan hanya time test sih sebenarnya. Jadi ekspatriat luar negeri itu bisa menjadi subjek pajak dalam negeri, tapi ada syarat dan ketentuannya. Tetapi intinya dalam membedakan subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri ini dinamakan apa harus dilalui yang namanya time test. Ya.
Jadi kalau misalnya subjek pajak luar negeri berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka dia adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Artinya, kalau subjek pajak dalam negeri ini kan, dia ini adalah PPh 26 ya, PPh 26. Tapi kalau misalnya subjek pajak dalam negeri ini, kalau di orang pribadi dia PPh 21 ya. Kalau jasa lain atau misalnya badan yang menerima 23. Ya, itu. Itu yang membedakan. Objeknya apa? Objeknya objeknya ini adalah penghasilan ya. Penghasilan. Ini ada di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1. Oke. Lalu, tapi kan di pasal 4 ayat 1 ini dijabarkan penghasilan apa aja yang menjadi objek. Nah, nanti sebentar kita akan singgung ya. Selain objek, teman-teman juga harus tahu tarif ya. Tarif PPh. Tarif PPh, ayo secara umum ada di pasal berapa sih? Ini nggak pasang kamera sambil tiduran karena hujan. Tiduran, muluk guling. Ya, Vi. Nyatet, Pak, nyatet. Nyatet. Suara Bapak juga agak kecil walaupun Kecil. udah gede volumenya karena hujannya terlalu deras gitu, Pak. Terlalu deras ya? Apa ditunda aja, Jangan, Pak. Besok lain lagi soalnya. Kita ngejar jadwal soalnya. Oke. Tapi saya jangan ditinggal tidur ya. Siang-siang gini habis makan ya, bawaannya pengen ngantuk. Nah, tarif PPh, teman-teman masih ingat nggak tarif umum PPh tuh di pasal berapa sih Undang-Undang PPh? Lupa, baru minggu lalu belajar kok. Sama ini, sama kayak orang pribadi. Ingat nih tarif umumnya. 17, Pak. Pasal 17 ya. Pasal 17. Ini ada tarif untuk orang pribadi dan badan ya. Oke, ini saya sudah pernah singgung ya. Lalu selanjutnya ada di pasal 4 ayat 2. Ini adalah PPh final. Ada banyak di sini ya objeknya PPh pasal 4 ayat 2. Deposito lah, deposito, sewa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, PPh 0,5%, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pasal 15. Ini adalah pelayaran atau penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada di pasal 19. Ini terkait semua ya teman-teman ya. Ini di pasal 19. Ini terkait revaluasi aktiva tetap. Ini tarifnya 10%, sifatnya final. Nah, ini ada macam-macam tarifnya ya, jadi saya nggak tulis. Selanjutnya ada di pasal 21. Pasal 21, ya, saya singkat aja ya, pasal 21 itu penerimanya orang pribadi dalam negeri, 26 ini adalah luar negeri terhadap gaji, honorarium, dan lain sebagainya.
Selanjutnya pasal 22 ya. Ini transaksi dengan bendaharawan, ekspor, impor, lelang, lalu bidang usaha tertentu, lalu ada barang mewah ya, transaksi dengan bendaharawan. Terus selanjutnya adalah PPh pasal 23 26 ya, 23 ini sama sih sebenarnya, cuman bedanya nih pasal 23 26 ini bunga mama yang suruh matiin, pasang lagi aja, ada di bawah dulu ya, papa lagi ngajar ya. Bunga dividen royalti hadiah. Tapi yang sekarang teman-teman untuk dividen ini sudah bukan objek pajak lagi nih ya, yang dividen. Ini dividen ini kita sudah kecualikan dari spotlight. Lalu selanjutnya ini adalah pasal 25 itu angsuran, 29 itu adalah PPh akhir tahun yang tentang. Oke, nah lalu ini teman-teman apa namanya yang harus kita pahami. Tetapi pada saat kita rekonsiliasi fiskal, ya, kita rekonsiliasi fiskal, sebentar ya, ini saya, pada saat kita rekonsiliasi fiskal itu, oh ya, Silsilia, revaluasi seperti apa sih? Nah, jadi begini, Sil. Jadi revaluasi aktiva tetap itu, jadi kita ambil contoh ya. Perusahaan di neracanya itu di tahun 2010 dia beli tanah ya. 2010 dia beli tanah, tanahnya itu harganya 100 juta. Ya. Oke. Contoh aja ya. Jadi aset tanah 100 juta di tahun 2010 ya. Tentu ini sudah dicatat di neraca ya. Sudah ada di neraca. Sudah di neraca. Nah, nominal 100 juta ini kalau kita hitung di 2020 ya. 2020 ternyata harganya itu 1 miliar. Sudah naik menjadi 1 miliar. Tahu dari mana ini 1 miliar teman-teman ya? Ya mungkin harga pasar, mungkin dari apa namanya? Ya harga pasar dari tanah tersebut. Nah, supaya kita bisa mencatat 100 miliar 1 miliar ini di neraca kita di tahun 2020, maka wajib pajak tersebut ya harus melakukan yang namanya revaluasi aktiva tetap. Walaupun revaluasi aktiva tetap ini bukan hanya aset aja, bisa mesin ya, bisa mesin.
Tapi rata-rata biasanya yang dilakukan revaluasi itu adalah tanah, ya, karena tanah ini kan bisa setiap tahunnya itu berubah, dia punya nilai tanah. Nah, supaya bisa mencatat 1 miliar di neraca atas aset tanah, maka saya kasih contoh lah ya, PT X ini harus melakukan yang namanya revaluasi, ya. Harus ya melakukan yang namanya revaluasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak, 1 miliar ini itu hitungnya dari mana? Ya, nah, pada saat dilakukan revaluasi, ya, wajib pajak nggak bisa langsung serta-merta menilai bahwa ini adalah 1 miliar. PTX ini harus menggunakan yang namanya KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Mereka seperti konsultan pajak juga, tapi mereka lebih spesifik bidangnya ke penilai aset, ya. Jadi PTX ini harus cari KJPP, panggil konsultan penilai, ya, profesi penilai ini, tolong dong, saya punya tanah, ya, atau mesin mau direvaluasi. Nanti KJPP ini akan membuat perhitungan, ya, tentu dengan prosedur mereka sendiri, ya, bahwa oh ya, ternyata setelah dilakukan revaluasi, aset tanah itu ya di tahun 2020 1 miliar. Oke. Setelah sudah dapat, berarti ada berapa nih teman-teman selisihnya? 900 juta, ya. Nah, 900 juta inilah yang dikali 10% tarif. Jadi sama dengan 90 juta. Inilah yang disetor ke kas negara. Ya, ini yang disetor ke kas negara. Ya, jadi setelah ini disetor ke kas negara, maka PTX ini bisa mengakui asetnya sudah menjadi 1 miliar. Ya, selisihnya ini, ya, ini kan kalau misalnya aset selisihnya kan di aktiva kan. Penambahannya di mana? Penambahannya di di pasiva nanti, di modal, ya. Di bagian modal akan bertambah, ya. Aktiva tetap. Revaluasi, ya, terhadap aktiva. Nah, itu, ya. Ya, ini memang penilaian kembali, ya. Ini seperti penilaian kembali. Kayak peningkatan berdasarkan tahun berjalan. Nah, jadi gini teman-teman, ya. Penilaian ini bukan dilakukan setiap tahun. Jadi misalnya di tahun 2020 aset tanah ini sudah dilakukan revaluasi atau penilaian kembali. Nah, di 2021 nggak bisa, di 2020 nggak bisa, minimal 5 tahun. Jadi bisa dilakukan revaluasi itu nanti di tahun 2025, ya. Baik aset tanah ataupun aset yang lain. Kecuali aset tersebut belum direvaluasi. Bisa aja kan PTX ini punya tanah di lokasi A, ya. Nah, bisa juga punya lokasi B tapi belum direvaluasi. 2021 bisa, nah itu. Atau mesin, ya, mesin atau kendaraan bisa, ya. Jadi bukan hanya aset tanah aja. Jadi ini sebenarnya PPA pasal 19 ini ada materi sendiri, ya. Ada materi tersendiri. Oke, memang kalian di akuntansi terapan nggak dibahas, ya, terkait detailnya PPA pasal 19 ini. Oke. Jadi Pak, kalau mesin tadi gimana? Kan kalau mesin kan dia umurnya semakin lama pasti barangnya semakin rusak kan Pak. Sedangkan kalau misalnya ini kayak semakin lama semakin nambah gitu biayanya. Jadi semakin untung gitu. Nah, sedangkan kualitas mesin itu kan semakin berkurang. Masa harganya makin tinggi, kualitasnya berkurang. Jadi mesin ini juga, makanya saya bilang tadi mesin ini jarang direvaluasi karena sudah pasti menurun kan. Tetapi ada mesin-mesin tertentu yang artinya kayak mesin produksi,
Kayak genset itu kan mesin ya. Genset itu umurnya panjang loh, bisa 20 tahun. Genset yang besar. Yang pasti mesin produksi, mesin genset ya dilakukan revaluasi. Memang pada saat melakukan revaluasi bisa juga pada saat revaluasi itu misalnya mesin yang sudah kita catat itu kurang, nggak naik malah, ya kan? Nggak naik. Makanya jarang sekali kalau dilakukan revaluasi itu mesin. Rata-rata biasanya itu adalah tanah ya, karena tanah sudah pasti apa? Pasti meningkat ya. Kalau tanah itu sudah pasti meningkat. Nah itu. Oke, Pak. Oke. Nah, kita akan lebih fokus ke PPh Badan. Sebentar, saya cek dulu ini ya. Saya ini kan sudah ya, subjek pajak luar negeri, dalam negeri. Oke, ini bukan subjek. Nah, ini yang ada perubahan di Cipta Kerja, teman-teman. Ya. Ini perubahan yang Cipta Kerja. Jadi ini teman-teman wajib saya infokan ya, supaya paham. Dulu tidak disebutkan status warga negara. Ya. Status warga negara itu tidak disebutkan. Jadi apa namanya? Untuk orang pribadi, baik warga Indonesia dan warga negara asing itu, dia bisa langsung jadi subjek pajak dalam negeri asal memenuhi kriteria ini. Ya, kriteria ini. Nah, ini dia. Nah, ini subjek pajak luar negeri dulu ya. Ini subjek pajak luar negeri. Jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya. Warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, tapi orang warga negara Indonesia ya bisa menjadi subjek pajak luar negeri ya dengan memenuhi syarat, ada tempat tinggal, pusat kegiatan utama atau pekerjaan di sana, tempat menjalankan kebiasaan ya dan lain-lain. Jadi warga negara Indonesia bisa jadi subjek pajak luar negeri. Artinya begini teman-teman. Indonesia ini kan menganut sistem worldwide income. Ya. Jadi kalau warga negara subjek pajak dalam negeri, penghasilannya itu dihitung dari penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Tetapi kalau subjek pajak luar negeri, ini hanya menghitung penghasilan dari dalam negeri aja, ya, penghasilan dari Indonesia. Nah, subjek pajak luar negeri, artinya kan ekspatriat nih masuk nih, ekspatriat yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan, maka hanya dihitung penghasilan yang dia terima selama di Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia harus hitung penghasilannya dari Indonesia dan luar negeri. Nah, tetapi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, di luar Indonesia, lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan bisa menjadi subjek pajak luar negeri dengan memenuhi persyaratan ini. Ada tempat tinggal, pusat kegiatan utamanya di sana, tempat menjalankan kebiasaan, ya, dan lain-lain. Ya, itu. Nah, untuk warga negara asing itu dia bisa mendapat fasilitas, ya, mendapat fasilitas yang pasti dia harus memiliki keahlian tertentu. Jadi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri hanya dihitung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Jadi ini perlakuannya beda ya teman-teman ya. Kalau kita tahu kan warga negara asing yang lebih dari 183 hari, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Menjadi subjek pajak dalam negeri, dia harus hitung. Ya, dia harus hitung penghasilan di Indonesia dan dari luar negeri. Tetapi ini ada fasilitas khusus warga negara asing selama 4 tahun, ya, dia hanya menghitung penghasilan yang dia peroleh dari Indonesia saja. Tetapi dengan syarat
dia ada keahlian tertentu, ya. Dan ini hanya berlaku selama 4 tahun. Nah, sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Terus ke tahun kelima, kalau dia masih ada di Indonesia, berarti dia itu apa? Hitung penghasilan dari Indonesia dan dari luar negeri. Ini yang membedakan ya. Ini yang membedakan. Oke, ini orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri ini sudah ya. Nah, ini yang orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, ini sudah ya. Ini persyaratannya. Lanjut. Lanjut. Oke, ini subjek pajak badan. Ya, ada PT ya. Ini sudah tahu semua ya. PT, CV, firma, koperasi. Ya, perseroan terbatas. Nah, ini tentang ini saya kasih update lagi ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, dulu melalui Undang-Undang PT ya. Undang-Undang Perseroan ya. Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ini Undang-Undang nomor 40 2007. Dulu ya bikin PT itu harus minimal 2 orang. Dan minimalnya adalah 50 juta setoran awal. Tetapi sekarang teman-teman, PT bisa didirikan dengan 1 orang saja. Ya, dengan 1 orang saja. Nah, tapi hanya berlaku untuk kategori UMK, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dan kecil. Ya. Nah, jadi bisa 1 orang, tapi kategorinya hanya usaha mikro dan kecil ya. Status badan hukum, aturan sebelumnya keputusan Kemenkumham ya. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, PT akan memperoleh setelah mendapatkan bukti pendaftaran di Kemenkumham. Ya, ini lalu ada aturan TDP-nya, ini sudah nggak ada ya tanda daftar perusahaan. Ini sekarang ke NIB, nomor induk berusaha ya. Nomor induk berusaha, NIB. Perizinan berbasis resiko. Jadi ada dibagi beberapa resiko. Usahanya seperti apa nih? Resikonya apakah resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi, atau beresiko tinggi. Gitu. Lalu kegiatan mikro dan kecil tidak wajib AMDAL, analisa dan masalah dampak lingkungan, tapi harus ada yang namanya SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Oke, ini PT dan CV atau firma. Jadi ini perbedaannya teman-teman ya. Kalau misalnya PT itu berbadan hukum, kalau CV dan firma ini tidak berbadan hukum. Saya mau tanya nih, ayo sebutkan contoh selain PT yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. Ayo. Yayasan, Pak. Yayasan terus apa lagi? Koperasi. Koperasi ya. Jadi badan usaha yang berbadan hukum itu adalah hanya 3 ya. PT, koperasi, dan yayasan. CV, firma, dan sebagainya itu adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. CV, firma, usaha dagang itu tidak berbadan hukum ya. Kalau kita cari nama di PT, ini dicek dulu. Kalau sudah ada, ya berarti nggak boleh pakai. Kalau belum, ya boleh dipakai. Kalau CV dan firma ini nggak dicek. Jadi bisa aja ada CV Manunggal di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Bisa aja ada CV Manunggal di Kabupaten Probolinggo. Boleh, bisa itu. Nah, itu. Jadi nggak dicek. Biaya pendirian PT dan CV ini lebih murah. CV, PT-nya lebih mahal ya. Mahalnya sih paling selisih 2-3 juta sih ya. Kalau biaya pendirian ya, biaya akta notaris dan lain-lain. Selisihnya antara
2 juta sampai 3 juta selisihnya. Pengesahan melalui Menkumham, CV dan firma hanya untuk pengadilan negeri setempat. Selanjutnya PT ini kan modalnya berupa saham, ya. Tapi CV dan firma ini tidak berupa saham. Tanggung jawab pemilik atas PT hanya terbatas modal, tapi kalau CV dan firma tidak terbatas. Artinya tidak terbatas ini kalau misalnya kita mendirikan CV lalu ada sengketa, ya, sengketa, harta dari pemilik CV itu bisa disita. Tapi kalau CV hanya sebatas aset dari PT itu dan modal yang kita setor. Nah itu. PT, yayasan, dan koperasi bisa memiliki tanah, bisa membeli aset mobil atas nama PT itu, atas nama yayasan dan koperasi. Tapi kalau CV dan firma nggak boleh. Ya, CV dan firma tidak ada kendaraan ini atas nama CV, nggak bisa. Nggak bisa beli tanah CV dan firma, ya. Pencantuman komposisi modal antar perseroan. Nah ini ada di anggaran dasar. Kalau yang di CV firma kadang-kadang nggak ada di anggaran dasar. Nah ini terkait BUT. Oke, ini sudah ya. Nah ini objeknya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Jadi setiap kemampuan ekonomis, ini apa nih bedanya nih? Akuntansi paling tahu nih. Beda diterima dan diperoleh. Ini kan pasti beda nih karena dikasih atau. Diterima atau diperoleh. Ayo, apa nih? Apa bedanya diterima dan diperoleh? Oh, anak akuntansi harus tahu, masa nggak tahu? Kalau diperoleh itu dalam bentuk hak aja, Pak. Aha. Kalau ya, kalau biasanya kalau bentuknya diperoleh itu hak yang diperoleh gitu. Tapi kalau yang diterima bisa berbentuk hak, bisa berbentuk fisik. Ini Silvia udah jawab nih. Masuk ke accrual basis sama cash basis. Jadi diterima itu berhubungan dengan sistem pencatatan, ya. Sistem pencatatan itu kan sebagaimana kita ketahui bersama itu ada dua. Ada cash basis dan accrual basis. Apa yang membedakan? Kalau cash basis, penghasilan kita sudah terima atau pengeluaran kita sudah bayarkan, baru kita catat, ya. Cash basis, penghasilan kita terima, kita catat jurnal. Pengeluaran kita uang kita keluar bayar biaya, ya, baru kita catat jurnal, ya. Tapi kalau misalnya accrual basis, walaupun penghasilan itu kita belum terima, kita sudah catat. Atau walaupun pembayaran itu kita belum keluar dari cash kita sudah catat, itu accrual basis. Ya, contohnya aja tagihan, misalnya tagihan untuk bulan Desember, tapi kita sudah catat di bulan November. Pendapatan di bulan apa namanya? Bulan Desember, kita sudah catat di bulan November. Nah, gitu. Ya. Nah, ini jenis-jenis penghasilan. Ini objek PPh-nya ada di pasal 4 ayat 1. Ya. Nah, ini yang bukan objek PPh. Objek PPh ini di pasal 4 ayat 3 ya. Oke, secara garis besar, penghasilan bisa dapat dari pemberi kerja,
dari penghasilan lain-lain, dari harta yang dimiliki, dari kegiatan usaha. Ini harta yang dimiliki maksudnya kalau misalnya kita punya kendaraan, kita bisa sewakan. Kita punya rumah atau tanah, kita bisa sewakan. Ya. Dari kegiatan usaha ini tentu kalau kita punya usaha. Kalau dari penghasilan lain-lain ini tentu dari mungkin dari investasi ya, dari investasi. Ini kalau jadi pegawai dari pemberi kerja. Oke, ini kita masuk ke objek. Ada di pasal 4 ayat 1. Ya. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium. Nah, ya. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Laba usaha, ini dari usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Lanjut. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen, ya. Dividen ini di satu sisi sekarang sudah dihapuskan, tetapi di keadaan tertentu kita harus bayar dividen. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Ya. Keuntungan karena pembebasan utang. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selisih lebih karena penilaian kembali aktifan. Nah, ini adalah yang di pasal 19. Ya. Premi asuransi. Premi asuransi. Ini tentu premi asuransi yang dibayar ke mana nih? Ke BPJS kan, itu kan objek tuh. Masuk di PPA pasal 21. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini setoran modal dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya. Ini konsultan ya. Ini bisa juga masuk di sini tenaga ahli seperti pengacara dan lain-lain. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Ya, sekarang kan banyak sekali usaha-usaha yang berbasis syariah. Nah, itu penghasilan itu juga dipajaki. Imbalan bunga. Ya. Ini kalau dapat imbalan bunga. Imbalan bunga ini apa sih? Kalau akuntansi terapan dapat pengantar perpajakan nggak ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Jadi imbalan bunga ini, seandainya kita punya SPT tahunan itu lebih bayar, ya. Lebih bayar berarti kan kita minta uang negara itu dikembalikan kepada kita. Nah, seandainya pada saat sudah diputuskan itu adalah SKPLB lebih bayar, lalu DJP terlambat mencairkan apa yang menjadi hak kita, maka itu diberikan imbalan bunga, ya. Itu diberikan imbalan bunga. Nah, itu. Tapi biasanya ini jarang ya. Karena kalau sudah ada keputusan surat ketetapan pajak lebih bayar, ya tentu itu ada jangka waktu untuk segera dicairkan. Tentu itu hak dari wajib pajak itu segera diberikan, ya. Karena kalau misalnya menunggu tertunda, imbalan bunga belum dibayarkan pada saat itu tempo, maka wajib pajak akan dikasih imbalan bunga. Ya, itu. Surplus Bank Indonesia ini apa nih surplus Bank Indonesia? Jadi kalau di perusahaan kan itu kan namanya kan laba ya, laba bersih. Ya. Nah, di laporan laba rugi perusahaan itu namanya laba bersih. Tapi kalau misalnya di Bank Indonesia itu adalah laporan Bank Indonesia. Kalau dia surplus, ya, kalau misalnya kita ambil laporan keuangan dari Bank Indonesia, bisa ambil di internet. Kalau itu surplus, ya berarti bayar pajak. Itu objek pajak juga, ya. Itu. Oke, ini sudah ya. Ada. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, ini yang bukan. Ini yang bukan objek PPh, ya. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat.
Ya. Harta hibah. Tapi ini yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah, kadang-kadang kita salah paham ya. Salah paham. Ya. Jadi, yang bukan objek pajak terkait harta hibah, keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Artinya ini hanya dari ayah ke anak. Bukan dari kakek ke cucu. Atau bukan juga dari paman ke ponakan. Ya. Garis keturunan lurus, ayah, anak 1 derajat. Ya. Hanya turun 1 derajat. Nah itu. Selain itu, selain itu ya nggak boleh. Jadi kalau misalnya dikasih hibah dari ayah ke anak, itu bukan objek. Tapi kalau misalnya dikasih hibah dari paman ke ponakan, nah itu objek. Atau dari kakek ke cucu, nah itu objek. Atau dari tante ke ponakan, nah itu objek. Tapi kalau misalnya garis keturunan lurus 1 derajat, ayah ke anak, itu bukan objek. Ya, ini teman-teman harus pahami ya. Nah, selain itu, harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, ya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, misalnya nih, PTX mau kasih hibah ke saya, ya, mau kasih hibah. Nah, saya dengan PTX itu tidak ada hubungan kerja, tidak ada hubungan kepemilikan saham. Nah, itu. Kalau tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kepemilikan, nah itu bukan objek. Tapi kalau misalnya ada, ya itu objek. Ya. Oke, ini contohnya ya, ilustrasi hibah ya. Oke, selanjutnya warisan ya. Ini warisan bukan objek ya. Kalau warisan ini tentu istilahnya pewaris ini sudah meninggal ya. Pewaris ini sudah meninggal. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nambah saham ya, nambah modal di sebuah badan usaha, itu bukan objek ya. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan ya. Ini bukan objek. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Nah, ini bukan objek. Dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, ya bukan objek. Sebatas ya, dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, ya. Nah, ini memang masih ada ya, Jadi maksudnya di sini adalah kalau misalnya kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen 25% minimal, itu adalah bukan objek. Tapi kalau misalnya kepemilikan saham itu kurang dari 25%, itu adalah objek. Contohnya begini deh, supaya teman-teman bisa memahami ya. Ini terkait dividen ya. Dividen penerimanya adalah badan. Ini kita pelajari konsepnya dulu ya. Menjadi objek. Oke. Coba ini PT A, dia punya 30% saham di PT B. Objek atau tidak ini? Objek atau tidak? Sekarang contoh kedua. PT D punya saham 15% PT H. Objek atau tidak? Nah, mana yang objek, mana yang tidak?
Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mau jawab? Ayo, Riris. Divan. Tadi suara siapa tuh? Istari. Yang objek yang PTA ke PTB nggak sih, Pak? Karena dia lebih 25%. Alah. Atau Kebalik kamu, Vi. kebalik ya, Pak? Iya. Ingatnya 2%-nya itu. Mungkin salah arti. Kita harus baca benar-benar ya. Nah, jadi yang PTA ke PTB itu tidak. Ini minimal 25%. Jadi dia punya saham di atas 30. Jadi pas dia PTB terima dividen. Ya, sorry, PTA punya 30%. Nah, pada saat PTA terima dividen dari PTB, ini bukan objek. Tapi karena PTD ini hanya 15%, maka dia ini adalah objek. Oke, saya tutup ini dulu ya. Terus kita baca baik-baik yang ini. Kita baca baik-baik yang ini ya. Oke, kita baca lagi nih. Bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang terima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Minimal 25%. Ya. Bukan objek. Ya. Minimal 25%. Berarti kalau misalnya di atas 25%, bukan. Ini batasnya 25%. Jadi, kalau 15% itu adalah objek. Ya. Itu adalah objek. Kita belajar dulu yang konsep teman-teman, karena pada saat perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, dividen itu sudah bukan objek lagi. Tetapi apa namanya? Ada syarat dan ketentuannya, ya. Ada syarat dan ketentuannya. Dividen itu bukan objek. Nanti sebentar saya akan singgung. Nah, ini kita belajar dulu yang konsepnya ya, di konsep awal sebelum ada perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, ya ini bukan objek ya, karena waktu pada saat kita mempelajari PP 21, PPH pasal 21, ya ini ada nih, kalau misalnya karyawan itu membayar apa, iuran pensiun, ya, jadi ini bukan objek ya, kalau misalnya kita bayar iuran pensiun kepada dana pensiun, itu penghasilan dari modal, bagian laba. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah persepsi ya. Kita baca baik-baik yang poin 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Perseroan komanditer apa ini? Perseroan komanditer ini adalah CV. Firma, ya. Bisa CV, bisa firma. Yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, ya. Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi ya. Maksudnya apa nih Pak? Jadi begini teman-teman. Misalnya saya ini, jangan saya lah ya. Misalnya Vistari ini punya CV ya. Vistari ini punya CV ya. Dia punya CV, terus apa namanya? Di CV itu Vistari juga sebagai persero aktif ya. Nah, di akhir tahun CV tersebut ada keuntungan 100 juta. Ya. Ada keuntungan 100 juta. Nah, si Vistari ngambillah 100 juta itu. Ya, ngambil 100 juta itu. Nah, 100 juta itu bukan objek PPH. Ya. Bedakan ya. Misalnya kalau PT kan kalau pengambilan saham itu namanya dividen. PT ya. Koperasi juga sama itu, sisa hasil usaha. Yayasan juga kurang lebih sama. Sisa lebih ya. Sisa lebih. Kalau yayasan namanya sisa lebih diambil. Nah, kalau CV ini, CV kayak saya contohkan tadi, CV-nya Vistari ada untung setelah pajak 100 juta. ambillah itu 100 juta itu. Ya. Nah,
Karena dia bentuknya CV, itu bukan objek PPH. Ya, itu bukan objek PPH. Teman-teman pahami konsepnya ya. Kalau kurang paham, boleh tanya lagi. Jadi sekali lagi, CV itu perlakuannya berbeda dengan PT, dengan badan atau yayasan. Ya. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita baca lagi, ini kan bagian laba. Nah, ini hanya beda kata-kata aja sih. Kalau di PT namanya dividen, kalau koperasi sisa hasil usaha, kalau di yayasan sisa lebih, ya sama aja itu. Tapi kalau misalnya di CV itu adalah apa namanya? Ini kita istilahnya pengambilan atau prefer, ya prefer. Kalau di PT itu dividen, ya. Kalau di CV itu prefer, pengambilan pribadi oleh pesero. Nah, kalau si pesero itu pesero aktif, ya, yang punya CV itu ngambil, ya itu bukan objek PPH. Tetapi sekarang kan karena dulu dividen masih kena objek, kena apa? Dividen itu objek PPH, ya. Dividen ini kan kalau yang terima orang pribadi itu kena 10%, PPH pasal 4 ayat 2, sifatnya final. Kalau yang terima badan itu kan PPH pasal 23. Akhirnya banyak yang bikin CV, banyak sekali CV ya. Karena pada saat CV itu untung, pemilik CV bisa ambil keuntungan itu, laba itu ya, karena tidak kena pajak. Tetapi sekarang teman-teman, karena dividen ini sudah bukan objek PPH ya, dengan syarat dan ketentuan ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan. Ya, dulu mungkin apa namanya, orang banyak bikin CV karena kalau CV itu untung tidak kena pajak. Tapi sekarang kan PT juga ya, kalau misalnya ada keuntungan kita ambil sedikit keuntungannya ya. Ini itu bukan objek PPH atas dividen. Nah, ya itu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ya. Apakah mau bikin PT atau CV saat ini? Ya. Yang 11, penghasilan yang diterima atau diperoleh modal ventura berupa bagian laba badan pasangan usaha. Modal ventura ini adalah perusahaan pemodalan ya. Jadi kalau misalnya dia dapat penghasilan dari laba badan pasangan usaha, ini bukan objek. Beasiswa ya, ini bukan objek PPH, ini diatur di PMK 68 2020. Nah, ini sisa lebih ini yayasan ya, yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian ya. Jadi teman-teman, kalau terkait sisa lebih ini, apalagi di yayasan pendidikan, badan atau lembaga nirlaba, sisa lebih ini supaya nggak jadi objek PPH, maka dia harus ini ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh sisa lebih tersebut, dan ketentuannya diatur oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 2020. Maksudnya gimana nih Pak? Jadi gini teman-teman, contoh ada sebuah yayasan bergerak di bidang pendidikan ya. Nah, lebih simpelnya yayasan di bidang pendidikan. Nah, lalu di tahun 2020 ada sisa lebih, kurang lebih 1 miliar lah ya, kita ambil 1 miliar. Karena biasanya kan bidang pendidikan ini kan, yayasan pendidikan ini ya banyak itu apa namanya, ada tagihan uang gedung lah ya dan lain-lain. Jadi anggaplah di 2020 ada sisa lebih 1 miliar. Nah, 1 miliar itu harus ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun. Kan kita dapat sisa lebih kan 2020. Oke, tahun pertama 250 juta. Oke. Kita bikin bangunan atau tambah ruangan laboratorium dan lain-lain. Tahun kedua 2022 kita apa namanya? Tambah lagi bangunan ya.
Nah, 2023 tambah lagi bangunan sampai 4 tahun ya. Seandainya, pertanyaan, seandainya Pak, kalau 1 miliar itu cuman digunakan 750 juta. Sisanya gimana tuh? Nah, sisanya itu berarti kena pajak ya. Kena pajak kan seharusnya dia harus tanamkan kembali itu dalam 4 tahun. Ya, tapi pada saat tanam kembali itu dia investasi kembali bangun sarana prasarana itu dari 1 miliar dia cuma pakai 750 juta. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh baca di sini di PMK 68 terkait dia punya aturan teknis selanjutnya. Bantuan atau santunan yang diberikan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu ya. Nah, ini objek BUT, ini ada di Undang-Undang PPh pasal 5 ya. Nah, ini dia ya. Terkait perubahan di dividen. Ya. Tadi barusan kita belajar dividen adalah objek ya. Kalau orang pribadi itu masuk di PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 10%. Kalau badan masuk di PPh, kalau penerimanya badan ya. Kalau penerimanya badan masuk di PPh pasal 23 tarifnya 5%. Nah, sekarang mulai 2020 bulan November itu dividen itu bukan objek lagi ya. Orang pribadi ya. Orang pribadi, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI. Nah, ini yang saya bilang syaratnya ya. Jadi kalau misalnya orang pribadi itu, kita baca pelan-pelan ya, dividen yang berasal dari dalam negeri. Artinya dari perusahaan dalam negeri. Ya. Bisa aja direktur dapat dividen dari PT-nya ya. Oke. Nah, kalau yang terima orang pribadi dalam negeri, ingat nih, jangan diputus ya. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ada juga kan wajib pajak orang pribadi luar negeri. Nah, itu beda. Nah, wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dikecualikan dari objek pajak. Atau dividen penerimanya adalah wajib pajak dalam negeri. Kalau wajib pajak dalam negeri itu kan wajib pajak badan dalam negeri, ini kan objek PPh pasal 23 ya. Tetapi ini tidak dikenai PPh. Dikecualikan dari objek ya. Dikecualikan dari objek pajak. Nah, inilah yang dulu mungkin banyak orang yang bikin CV ya. Karena bikin PT itu kalau ambil dividen itu adalah objek. Tetapi sekarang melalui perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja, dividen ini bukan objek lagi ya. Nih, ini aturan sebelumnya ya, teman-teman baca di sini. Dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan ya 25% ke atas tidak dikenai PPh. Tapi kalau misalnya kurang dari 25% itu dikenai PPh tarif normal. Orang pribadi dikenai PPh final 10%. Nah, kita lihat syaratnya nih. Oke, yang tadi kan dalam negeri ya, ini luar negeri. Kalau terima dividen dari luar negeri, ya. Nah, dividen yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenai pajak. Bila diinvestasikan kurang dari, ini mungkin kita lihat aja contohnya ya. Di sini ada 4 skema teman-teman. Ini 6 skema ya. Skema pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Misalnya nih, perusahaan luar negeri ya. Perusahaan luar negeri. Nah, PTA punya saham di perusahaan Malaysia. X Sendirian Berhad ya. Nah,
laba setelah pajak $100. Lalu dividen dibagikan ya 30%. Nah, PTA ini punya 100% saham di X Sendirian Berhad. $30 ini dikecualikan dari dividen ya kalau diinvestasikan di Indonesia. Oke. Kalau diinvestasikan di Indonesia. Dikecualikan dari PPh dividen. Skema yang kedua atau kasus yang kedua. Sama ya. Sama PTA punya 100% di X Sendirian Berhad ya. Dividen dibagi $30. Nah, yang diinvestasikan cuma 20. Ya. Jadi yang diinvestasikan di Indonesia itu cuma $20. 10-nya ini adalah apa? Objek. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang apa ya? Pada saat kita melihat undang-undang ya, melihat peraturan, dividen bukan objek pajak sekarang ya. Tapi nggak baca nih dia punya aturan pelaksana. Kadang-kadang gitu ya. Nggak baca nih aturan pelaksana ya. Ya, jadi teman-teman saya harap harus baca undang-undang dan aturan pelaksana. Ini saya udah kasih aturan pelaksananya ada di mana tadi ya? Oh, di depan lagi ya. Bentar. Oh ada, nanti saya kasih. Ya, jadi kita harus tahu ya seperti apa dia punya bunyi aturannya. Ya, harus hati-hati ya. Saya juga kadang-kadang harus baca berulang lagi dia punya aturannya baru oh ternyata seperti ini ya. Memang bebas. Jadi kalau kita baca dari awal coba tidak dikenai PPh, dikecualikan ya kan. Jadi kalau bisa asumsi kita kan ya sudah. Nah, di sini juga orang pribadi sepanjang diinvestasikan. Ya kan, sepanjang diinvestasikan. Begitu juga dengan dividen dari luar negeri. Ya. Kalau terima dividen dari luar negeri, kita lihat skema 1. Sepanjang diinvestasikan di Indonesia, dikecualikan dari PPh dividen. Kalau yang kita investasikan cuma $20, padahal yang dibagi dividen $30, maka selisihnya itu adalah objek PPh dividen atas badan ini ya. Nah, itu. Ini yang skema ketiga apa nih? Oh ya, skema ketiga sama juga. Ya. Skema ketiga ini dibagi $25. Ya. Nah, ini seharusnya dibagi itu ya. Oh ya. Jadi aturannya ini kan 30% nih. 30% dari laba setelah pajak. Ya. Setelah pajak. Nah, dia kan seharusnya di skema ketiga ini teman-teman, coba perhatikan. Di skema ketiga, dia ini seharusnya bagi dividen itu $30. Ya. Tapi dari dari perusahaan di luar negeri, X Sendirian Berhad, dia cuma bagi 25. Nah, yang 5% ini, yang $5 ini itu adalah objek. Ya, ini adalah objek. Ya kan? $25 diinvestasikan. Tapi yang tidak dibagi 5%, $5 ini adalah objek dividen. Ya, objek dividen. Nah, selanjutnya skema yang keempat atau skenario yang keempat. Ya, sama seperti yang skema yang ketiga ya. Sama yang skema ketiga. Nah, jadi ada pengurangan dividennya. Dividennya misalnya seharusnya dibagi 30, dia cuma bagi 23 ya. Nah, kalau yang skema ke-5 dan skema ke-6 ini porsi kepemilikannya yang beda. Ya. Kalau misalnya dia hanya punya 10%, PTA punya 10% di X Sendirian Berhad. Ya. Kalau dibagi dividennya itu di $3,
lalu diinvestasikan, ini dikecualikan. Ya. Kalau punya 70%, ya ini. Ya. Jadi dia punya, ini perbedaannya dari setiap skema ya. Ini yang pembahasan tadi itu adalah dividen dari luar negeri. Nah, selanjutnya ini adalah penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT. Jadi kalau misalnya kalau BUT itu kan sama seperti badan apa namanya, punya badan hukum di Indonesia, PT ya, PT ya, PT. Nah, seandainya tidak ada BUT di Indonesia, ya, maka penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap tidak dikenakan PPh di Indonesia. Ya, jadi maksudnya penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Jadi tidak ada perwakilan di Indonesia. Teman-teman jangan salah paham ya. Maksud perwakilan dari Indonesia itu maksud ada perwakilan di Indonesia, artinya dia punya badan usaha di Indonesia, badan hukum di Indonesia, PT. Ya. Nah, di perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa kalau ada penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT, tidak dikenakan PPh di Indonesia. Dalam hal diinvestasikan lagi. Nah, diinvestasikan di wilayah NKRI. Ya, tuh. Ya. Ketentuannya adalah penghasilan itu dari usaha aktif di luar negeri. Ya. Usaha aktif di luar negeri. Aturan sebelumnya, penghasilan tersebut dikenakan di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri ya. Oke, selanjutnya adalah BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, di mana dulu ini adalah objek ya, objek PPh. Ya, tapi sekarang ini bukan objek ya, dikecualikan dari objek PPh. Oke, ini juga ini hanya dikecualikan dari objek PPh atas sisa lebih. Nah, ini dulu nggak diatur ya. Yang diatur sebelumnya adalah apa? Yayasan atau lembaga pendidikan. Ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini diperluas lagi. Dikecualikan dari objek PPh atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Ya. Nah, ini. Tentu yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Sama seperti yang yayasan atau lembaga pendidikan tadi. Ya, tapi ini diperluas, lembaga sosial, badan atau lembaga sosial dan keagamaan. Ya, lembaga sosial contohnya kan panti jompo, ya kan? Panti jompo keagamaan, yang mungkin apa namanya? Yayasan-yayasan keagamaan, ya. Nah, tentu di sini ada syaratnya yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Lalu ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial keagamaan ya dalam waktu 4 tahun. Gitu. Atau ditempatkan sebagai dana abadi. Nah, ini dana abadi apa nih dana abadi? Jadi dana abadi ini hanyalah istilah ya. Jadi misalnya ada sisa lebih nggak dipakai, dimasukkan ke akun dana abadi. Nah itu ya, dimasukkan ke dalam akun dana abadi ya. Oke. Ini PPh final. Oke. Contohnya di sini. Nah, pasal 4 ayat 2, penghasilan berupa bunga, deposito, surat utang negara, bunga simpanan, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, dari transaksi pengalihan harta, usaha jasa konstruksi, dan penghasilan tertentu lainnya. Ya, penghasilan tertentu lainnya ini di mana nih? Nah, ini yang adalah PPh yang 0,5%. Ya, PPh yang 0,5%.
Nah, ini UMKM ya. Ini yang PP 23 2018 diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 99 tahun 2018 ya. Nah, terkait PPh 0,5% ini, ya, di aturan terbaru PP 23 2018 ini sebelumnya ini adalah diatur di Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ya. Nah, di tahun 2000 di PP 46 2013 ini tidak diatur jangka waktunya, teman-teman. Lalu aturan yang lama 1%. Sekarang yang tahun 2018 ini diatur 0,5% dan jangka waktunya itu nggak selamanya menggunakan tarif ini. PT cuma 3 tahun. PT, CV, firma, koperasi itu 4 tahun. Orang pribadi 7 tahun. Maksudnya apa nih Pak? Jadi maksudnya PT ya, misalnya PT itu berdiri di 2018 ya. PT itu berdiri di 2018. Nah, dia menggunakan tarif 0,5% hanya 3 tahun ke depan. 2018, 2019, 2020. Terus tahun keempatnya gimana Pak? Nah, tahun keempat dia nggak pakai 0,5%, dia pakai perhitungan di pasal 17. Tarif pasal 17 artinya ya hitung dulu, bikin laporan laba rugi, dapat laba sebelum pajak, baru dikalikan tarif pajaknya. Oke. Kalau PT 3 tahun, CV itu 4 tahun. Jadi tahun kelima, CV, firma, dan koperasi harus menggunakan tarif pasal 17 atau tarif umum. Begitu juga dengan orang pribadi. Orang pribadi hanya sampai 7 tahun. Masuk tahun ke-8 harus pakai pasal 17. Nah, tetapi ya misalnya dalam waktu 3 tahun ini PT mau pakai yang pasal 17. Boleh. Harus ada pemberitahuan ke DJP. Ya. Harus ada pemberitahuan ke DJP. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Nah, ini masih di PP pasal 4 ayat 2. Penghasilan ini tarifnya beda-beda ya teman-teman ya. Jadi nggak sama ya. Nggak sama tarifnya. Pasal 15 juga tarifnya beda-beda ya. Ini usaha jasa konstruksi juga beda-beda. Nah, oke. Ini juga yang harus kita pahami teman-teman. Ya, saya stop share dulu di sini. Oke. Kita masuk ke rekonsiliasi fiskal. Di dalam rekonsiliasi fiskal, teman-teman, yang harus dipahami adalah PPh pasal 6, PPh pasal 9, ya. Ini juga ya. PPh pasal 4 ayat 1 ya, objek. Objek PPh. PPh pasal 4 ayat 3. Bukan objek PPh. PPh pasal 4 ayat 2. Final ya. Lalu selain itu PPh pasal 11 ya. 11A. Pasal 11 ya. Nah, pasal 6 ini adalah DE atau deductible expenses. Artinya ini adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Non-deductible expenses. Non-deductible expenses artinya ini adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal ya. Kalau ini adalah penyusutan. Ya, nah, terkait rekonsiliasi fiskal teman-teman,
Ini yang harus kita pahami ya. Pertama, apakah dia masuk objek atau tidak? Ya. Bukan objek. Lalu kalau dia sudah masuk final, nah kalau sudah masuk final kan berarti kan penghasilannya itu tidak dihitung lagi di akhir tahun. Ya. Ini ada lagi ya, PPh pasal 22 atau 23. Karena ini non final ya. Non final itu berarti bisa dikreditkan di akhir tahun ya. Kalau yang 21 ini untuk orang pribadi ya. Nah, jadi di pasal-pasal ini yang akan sangat berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal ya. Rekonsiliasi fiskal. Terlebih di pasal 6 dan pasal 9. Teman-teman harus pahami konsepnya dulu. Ya. Pahami konsepnya dulu, baru setelah pahami konsep ini, maka kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi di laporan laba rugi itu kan laporan laba rugi komersial, artinya yang dicatat secara akuntansi. Lalu kita lihat ya akun-akunnya, biaya-biayanya segala macam ya. Apakah deductible expenses atau non deductible expenses. Nah, itu ya. Oke, ini saya tutup lagi, kita masuk ke sini lagi. Bentar ya. Ini ada WA masuk. Oke, jadi teman-teman harus pahami dulu ini ya konsepnya. Nah, kita sekarang masuk ke pasal 6 ya. Pasal 6 apa saja sih yang bisa dibebankan secara fiskal? Nah, jadi pasal 6 ini adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, pembelian bahan, pekerjaan, biaya pengolahan limbah, biaya perjalanan. Bunga sewa royalti, premi asuransi, ya, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, pajak, kecuali pajak penghasilan. Maksudnya apa nih? Jadi pajak boleh dibebankan, tapi bukan pajak penghasilan. Pajak apa coba? Ayo. Ayo jawab. Pajak daerah. Kalau misalnya perusahaan bayar pajak reklame itu boleh dibebankan. Kalau bayar PBB boleh dibebankan. Tapi kalau misalnya kita bayar PPh 21, perusahaan itu membayar PPh pasal 4 ayat 2, pokoknya semua PPh tidak boleh dikurangkan. Ya, itu. Kita akan elaborasi satu persatu ya terkait ini. Oke. Nah, ini sama ya, sudah ya. Sama yang di sini. Oke, selanjutnya di pasal 6 ayat 2, penyusutan. Penyusutan atas pengeluaran ya, harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 11 dan 11A. Kalau 11A ini adalah harta berwujud, 11A ini adalah tidak berwujud. Nah,
Jadi penyusutan ini juga diatur nanti ya. Diatur. Misalnya membeli handphone atau membeli printer untuk perusahaan ya. Tidak bisa langsung dibebankan biaya itu. Kita harus apa? Susutkan ya. Iuran kepada dana pensiun. Nah, ini boleh dibebankan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Ya, dengan catatan nih yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau harta itu digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 3M ya. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Kalau biaya penelitian di luar negeri berarti tidak boleh. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan ya. Ini boleh. Jadi kalau misalnya ada pelatihan, biaya pelatihan boleh. Piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat. Ya. Ini dengan syarat ya, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang. Harus ada daftar piutangnya. Atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang pembebasan utang. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Jadi kalau misalnya sumbangan 17 Agustus untuk RT RW, sumbangan untuk pemeliharaan lingkungan, ya namanya sumbangan yang bukan bencana nasional ini nggak boleh, ya. Jadi ini diatur di PMK 93 2010 dan di PP 93 dan PMK 90 2020. Sumbangan dalam rangka penelitian. Tapi penelitian itu di Indonesia ya. Diatur dengan PP ini ya. Biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sumbangan fasilitas pendidikan. Nah, ini terkait entertain. Di perusahaan itu kadang-kadang ada biaya entertain atau biaya promosi. Ya. Biaya entertain itu bisa dibebankan secara fiskal, tapi harus buat yang namanya daftar nominatif. Ini daftar nominatif. Yang isinya ada nomor urut, tanggal diberikan entertain, nama dan tempat entertain diberikan, alamatnya, jenis entertain, jumlah, nominalnya berapa, relasinya siapa, namanya siapa, nama perusahaan dan jenis usaha. Jadi kalau tidak ada daftar nominatif, maka beban entertain tidak boleh dibebankan secara fiskal, ya. Tidak boleh dibebankan secara fiskal. Nah, nanti sebentar mungkin bukan sebentar ya. Besok atau kapan saya akan berikan kita latihan soal ya. Sampai isi SPT-nya. Nah, handphone, pembelian handphone itu hanya diakui 50% dan disusutkan sebagai aktiva kelompok 1. Abonemen pulsa voucher isi ulang perbaikan dibebankan hanya 50%. Jadi kalau misalnya pembelian handphone itu 2 juta, jadi hanya diakui hanya 1 juta dan dibebankan atau disusutkan selama 4 tahun. Ini kelompok 1. Ya. Kalau pembelian voucher pulsa itu dan perbaikan itu hanya 50%. Abonemen kan ada abonemen yang pasca bayar itu hanya diakui 50% saja. Ya. Bis atau minibus antar jemput karyawan ini boleh diakui 100%. Pemeliharaan rutin pun bisa dilakukan diakui selama 100%. Nah, untuk sedan atau sejenisnya, di mana sedan atau sejenisnya ini dipakai untuk pegawai dengan jabatan atau pekerjaan tertentu, bisa manajer, bisa direktur. Jadi maksudnya ini bukan sedan itu ya, misalnya kalau misalnya sedan ya sudah sedan. Tapi kadang-kadang ada yang yang minibus yang selain sedan dipakai untuk
jabatan tertentu, pegawai jabatan tertentu. Ya, makanya di sini di Keputusan Dirjen Pajak nomor 220 tahun 2002 diatur sedan dan sejenisnya. Bisa juga ya, minibus, Innova, nah itu yang dipakai untuk pekerjaan tertentu ini, biaya pembeliannya itu hanya diakui 50%. Disusutkan di aktiva kelompok 2, 8 tahun. Pemeliharaan rutin pun hanya 50%. Ya. Oke. Terkait hal ini, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini, teman-teman, ini materi ini sampai 172 ya. 172 slide. Ini memang materi brevet untuk 4 sampai 5 sesi. Satu sesi 90 menit. Cuma ini banyak yang saya skip ya. Maksudnya banyak yang saya jelaskan tidak secara detail ya. Nah, selanjutnya terkait kompensasi kerugian. Ini ada apa? Vi, nanya Vi, ayo Vi. Supaya jangan saya sendirian yang ngomong, ayo. Kamu mau nanya apa, Vi? Tadi di bagian sedan, kenapa harus dibedain gitu? Misalnya naik Range Rover gitu kan Pak. Itu kan bukan sedan tuh kan Pak. Itu kenapa dibedain? Berarti itu biayanya tuh 100% gitu Pak. Atau 25% lebih kecil. Jangan salah loh ya. Range Rover itu berapa cc? Muatnya berapa? Terus harganya berapa? Itu masuk barang mewah. Itu tidak bisa tidak bisa itu kalau misalnya digunakan untuk pegawai atau jabatan tertentu, itu hanya diakui 50%-nya. Ya. Jadi maksud kata dari sedan dan sejenisnya. Kalau sedan kan kita tahu nih, ya sudah sedan bentuknya ini ya. Nah, ditambahin sejenisnya itu kadang-kadang dipakai apa? Dipakai Kijang Innova. Tapi antar jemput manajer atau direksi. Ya kan? Nah itu. Kalau misalnya minibus, mungkin minibus yang muatnya, kan kalau minibus kan muatnya banyak, lebih dari 10 orang. Nah itu biaya pembelian minibus tersebut kita bisa bebankan 100%. Tapi kalau misalnya sedan yang atau sejenisnya yang digunakan untuk jabatan tertentu, pegawai tertentu, itu cuma bisa diakui 50%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati nih kita misalnya melihat di satu aset perusahaan, ini mobil ini digunakan untuk apa nih? Nah, ya kan? Kalau misalnya ada mobil, misalnya sedan ya otomatis itu hanya diakui 50%. Biaya servis hanya 50%. Jadi ya. Pak, kalau misalnya pegawainya bukan dipecat kayak pensiun atau emang nggak lagi, itu kan 50-50 Pak. Itu ujung-ujungnya mobilnya kemana? Kalau sebentar, mungkin maksudnya kamu ini mobilnya ini selama dia pegawai dia pakai ya. Terus kalau dia pensiun, pasti dikembalikan. Yang saya artikan tadi kan Pak, 50% itu kan beli mobilnya nih sama biaya perawatannya. Berarti misalnya kita ke servis nih, kena 2 juta. Jadi dari uang pribadi 1 juta, uang kantor 1 juta. Nah, pasti nanti di akhir itu mobil itu harus antara dikembalikan atau jadi milik pribadi sendiri, gimana Pak? Itu maksudnya kayak gitu. Kalau pribadi sendiri sih kayaknya enggak ya. Kecuali pegawai tersebut pada saat pensiun dia mau membayar tambahan buat dapat mobil itu. Tapi selama saya bekerja jarang ada perusahaan mobil yang biasa dia pakai jadi hak milik ya. Jadi hak milik jarang. Kalaupun dipakai sama pegawai tersebut dengan jabatan tertentu itu ada dipakai. Tapi kalau misalnya dikasih itu jarang saya lihat ya. Mungkin kalau perusahaan yang minyak pun sekarang saya udah jarang itu. Tapi begini konsepnya. Ya, mungkin saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh aja ya. Nah, PTA beli PTA
beli Mercy ya, Mercy untuk direkturnya ya. Direktur. Harga oke lah kita katakan 500 juta lah ya. Nah, terus berarti dia punya memang perusahaan mengeluarkan 500 juta ya. Perusahaan mengeluarkan 500 juta. Tetapi pada saat kita masuk ke laporan rekonsiliasi fiskal ya, kita masuk ke laporan rekonsiliasi fiskal, maka hanya diakui 50%-nya. Jadi hanya 250 juta. Dan ini disusutkan 8 tahun, masuk di kelompok 2, 8 tahun. Jadi kalau 8 tahun itu dia punya tarifnya adalah 12,5%. Nah ini ya. Nah, jadi 12,5% ini kali 250 juta. Nah, jadi karena cuma diakui 250 juta, 50%, maka biaya penyusutannya hanya 31 juta 250 per tahun, ya. Nah, ini dia. Mungkin di akuntansi ya, teman-teman. Di akuntansi kita bisa bebankan, kita bisa susutkan 500 juta kali 12,5%. Ya, itu. Tapi kalau saya dipajak, nggak bisa ya. Dia cuma 50%, ya, hanya setengahnya. Atau bisa juga di akuntansi disusutkan 10 tahun. Bisa. Tapi di pajak kelompok 2, ya termasuk mobil ini, itu hanya 8 tahun, bukan 10 tahun. Jadi pasti akan ada apa? Ada selisih. Akan ada selisih. Nah itu. Ya, bisa juga nih kita ganti nih. Fortuner. Ayo. Kan bukan sedan. Cuma kan kalau misalnya mobil ini dikhususkan ke pegawai tertentu, atas jabatan tertentu, ya kita nggak bisa akui 100%. Cuman 50%. Nah gitu. Kalau sistem ini tuh dipakai di pemerintahan juga yang biasa juga, Pak. Maksudnya? Pemerintahan kan beda tuh, akuntansi pemerintahan sama akuntansi finansial. Nah ini dipakai keduanya, Pak. Di pajaknya juga dipakai. Iya. Semua di ke kementerian kayak gitu, Pak. Kalau kementerian itu kan mereka punya apa ya? Mereka kan nggak ada apa ya? Mereka kan pengadaan barang dan jasa kan, nggak ada seperti perusahaan yang mengambil keuntungan. Jadi apa namanya? Ini tetap ini dipakai, cuman ya apa namanya? Pasti ini dipakai nih, Vi, karena kan semua ini harus mengikuti ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan. Oh iya, Pak. Saya satu lagi, Pak. Misalnya naik jabatan. Nah, saya pernah lihat kasus, nggak usah jauh-jauh, kayak dia dikasih mobil. Awalnya dikasih mobil kayak sedan Xenia gitu, Pak. Nah, terus naik lagi ke Kijang Innova. Tapi tuh dia dikasih supir sama uang bensin juga. Pasti Bapak itu nggak membeli mobil itu berarti kayak fasilitas jabatan dong. Iya. Berarti beda sama kalau misalnya beli mobil. Itu kayak kesepakatan atau gimana sih, Pak? Sebentar, mungkin gini, Vi. Kamu ini.
misalnya kalau kesepakatan itu mungkin ya, ini pemahaman saya ya. Perusahaan kasih mobil nih, supaya mobil ini jadi milik kamu, saya potong ya dari gajinya. Ya misalnya 1 juta setiap bulan selama 5 tahun. Nanti 5 tahun berikutnya ya, setelah 5 tahun mobil ini jadi milik kamu. Tapi sekarang masih kami catat sebagai aset perusahaan. Cuman supaya apa namanya dapat mobil ini jadi milik kamu, ya sudah saya potong dari cicilan ya, dari apa namanya, dari gaji kamu, supaya 5 tahun, setelah 5 tahun jadi milik kamu. Nah itu berbeda sih sebenarnya. Jadi kita fokusnya aja Vi di pencatatan perusahaan. Pencatatan perusahaan, akuntansi perusahaan. Kalau misalnya membeli sedan atau sejenisnya digunakan untuk pegawai dengan jabatan tertentu, ya sudah, nggak bisa 100% kita biayakan. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Itu. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kita memang konsepnya ini kalian harus benar-benar paham ya. Ini masih di penyusutan loh, penyusutan. Karena begini, di akuntansi ya, di akuntansi itu mungkin ada 5 jenis metode penyusutan ya. Saya udah lupa. Saya udah lupa. Ada sum of the years digit method. Ada apa lagi, Vi? Ini kayaknya kita sampai di sini dulu ya. Saya ada kelas sih jam 5 sih. Ada kelas jam 5. Nah, ini mungkin kita selesaikan besok ya. Saya jelaskan sampai di penyusutan deh. Penyusutan garis lurus, Pak. Benar kan? Ya. Nah, di akuntansi itu ada banyak, ada 5. Tapi ya, di pajak itu cuman mengakui 2 metode ini. Garis lurus dan saldo menurun. Ya. Kalau pakai metode lain ya nggak bisa, harus dikoreksi, harus hitung pakai garis lurus atau saldo menurun. Bangunan pun hanya pakai garis lurus. Nah itu. Lalu apalagi di pajak? Usianya diatur. Kelompok 1 laptop, handphone, ya apalagi itu printer. Itu cuma 4 tahun. Mungkin di akuntansi bisa catat 5 tahun. Kelompok 2 mesin kecil lah. Mesin bisa juga lemari besi ini masuk nih kelompok 2. Kalau lemari kayu masuk kelompok 1. Kalau lemari besi masuk 8 tahun. Kelompok 2 masuk sepeda motor, masuk mobil. Bisa aja di akuntansi dicatat 10 tahun penyusutannya. Tapi di pajak hanya apa? Hanya 8 tahun. Nah itu. Ya. Nah. Lalu ini lagi nih yang teman-teman harus perhatikan. Ya. Informasi penting untuk menghitung penyusutan berdasarkan pajak. Penyusutan dalam peraturan perpajakan ditentukan berdasarkan tarif sesuai dengan metode penyusutan yang dipilih. Ya. Tarif penyusutan berdasarkan pengelompokan barang yang diatur dalam peraturan perpajakan. Oke. Nah, penyusutan dengan saldo menurun, nilai sisa pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Oke. Penyusutan dimulai pada bulan saat barang tersebut siap dipakai. Sekarang saya pakai papan tulis. Oke. Membeli laptop lah ya. Kita beli laptop untuk keperluan kantor. Rp 5 juta. Pada tanggal 20
Maret 2020. 2020 ya. Nah, pertanyaan. Ini penyusutan dihitung dari bulan Maret atau April? Oh, ini kenapa pada keluar? Ayo, Sisil udah jawab. Oh, si Riri sama si Adinda kayaknya keluar ya ini ya. Saya masih ada, Pak. Oh, Dina masih ada. Si Riri di grup wifi-nya trouble ya. Nah, ini Sisil jawabnya April bukan, Pak? Kan baru Maret beli. Oke. Ivan April. Ivan April. Nah, kalau secara akuntansi, jawaban dari Sisil, Ivan, dan Ivan benar dari April. Benar. Tapi secara pajak, ya, secara pajak ini dihitung dari bulan Maret, ya. Ini dihitung dari bulan Maret, bukan bulan April. Kalau akuntansi itu kan aturannya beli di atas tanggal 15, hitung bulan berikutnya kan. Tidak dengan pajak. Walaupun ini belinya tanggal 30 Maret. Maret kan sampai 31 ya. Belinya tanggal 31 Maret. Menurut pajak, menurut fiskal, ini dihitung dari Maret. Nah itu. Maret ke Desember kan berarti 10 bulan kan. 10 bulan per 12 kali 5 juta. Ini pakai garis lurus ya. 5 juta kali 25%. Nah, ini dia penyusutan tahun 2020 ya. Jadi kalau misalnya pajak teman-teman dihitung dari tanggal perolehan. Nih, tanggal belinya kapan? Dia nggak lihat di atas tanggal 15 atau di bawah tanggal 15. Mau beli 31 Maret, ya tetap dihitung 31 Maret. Nah, ya. Itu ya. Jadi teman-teman harus lihat ada perbedaan-perbedaan terkait pencatatan terkait akuntansi ya, menurut PSAK ya. PSAK dan menurut ketentuan pajak ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini ya, usia fiskal sudah ya. Nah, ini metode garis lurus. Sama. Teman-teman, kemungkinan kita masih satu kali pertemuan ya, materi ya. Baru kita latihan soal ini. Masih banyak ini ya. Masih banyak dia punya materi. Saya pikir saya bisa selesaikan 1 jam sampai 2 jam, tapi sepertinya nggak mungkin ya. Sepertinya nggak mungkin. Saya dari pagi ada seminar, sore ini ada kelas lagi ya, kelas kuliah. Kemungkinan saya akhiri dulu di bagian penyusutan. Selanjutnya terkait ini yang belum ya. Ini yang tadi saya kelewatan. Nah, kompensasi kerugian fiskal ini nanti saya akan bahas pertemuan berikutnya ya. Nanti pertemuan berikutnya itu
Ini ada metode pembukuan, sanksi. Oke. Lalu ada perubahan Undang-Undang Cipta Kerja sebentar. Ini masih ada 172 slide. Tadi kita di sini 92 slide. Kurang lebih 100 slide lagi ya. Ya memang untuk PPh Badan teman-teman banyak memang ya. Banyak. Kita harus pahami konsepnya dulu. Setelah konsep kita pahami, baru kita akan mulai ke bagian pengisian. Ya. Bagian pengisian SPT tahunan dan koreksi fiskal. Nanti kita latihan koreksi fiskal sama isi ISPT ya. Oke, nah seandainya teman-teman ya, seandainya seharusnya kan pertemuan berikut adalah latihan soal kan. Ya. Apa namanya? Kita tanggal 23 jadi ketemu. 23 masih PPKM terus lagi ya. Bingung saya. Saya khawatir ya, kan ketentuan sekarang kan di restoran itu kan maksimal 45 sampai 1 jam. Itu saya khawatir resto yang tempat kita mau bikin itu didenda gara-gara kita bikin kegiatan di situ. Kecuali cari tahu bisa nggak, kalau nggak bisa ya jangan paksakan lah, takutnya iya mendingan karena ini masih diperpanjang ya, saya nggak harapan diperpanjang, ternyata Pak Luhut kemarin perpanjang, aduh. Sampai 23 Agustus iya, Pak. Sampai 23 Agustus. Kayaknya kenapa sih? Saya coba, nggak coba sih Pak. Saya lihat anteng-anteng aja Pak, yang nongkrong-nongkrong sampai jam 8, jam 9. Ya, petugasnya udah capek. udah capek jaga sebenarnya. Enggak Pak, mereka tuh kayak, mereka close ordernya sampai jam 8 malam nih ya Pak. Tapi ya, bisa nongkrong sampai jam 10, jam 9 gitu. Oh iya. Nah, mesti nggak apa-apa kita offline, cuman pastikan tempatnya nggak masalah gitu loh, Vi. Cari tahu apa namanya, nggak akan bermasalah itu yang pertama. Terus tempatnya mungkin ya kalau misalnya ruangan berarti kan di bagian belakang ya. Nah itu. Terus cari tahu juga karena si Sari masih di Bekasi ya, Sari ya? Iya masih Pak. Nah karena Sari masih di Bekasi, pastikan ada jaringan WiFi. Jadi kita pakai offline dan online ya. Kita pakai offline dan online. Nah itu. Lalu itu pastikan boleh ya, boleh kita di situ minimal 5 jam ya, karena akan install ISPT ya. Kalau teman-teman punya laptop sudah ada ISPT, nggak apa-apa saya bantu. Misalnya cara install kayak PP21 kemarin, pada saat kita pertemuan tinggal ngisi, ya kan, tinggal ngisi. Nah itu mungkin 3 jam selesai lah ya, selesai sekaligus selesai kita punya magang. Itu. Ya kan, ini materi terakhir ini. Tinggal teman-teman kembangkan terkait apa yang mau ditulis di tugas akhirnya. Nanti setelah itu kita bisa konsultasi, Pak, saya mau bahas tentang ini. Kira-kira apa ya bagusnya itu. Tapi setelah pertemuan offline besok tanggal 23. Nah, sekali lagi yang tanggal 23 itu pastikan restorannya bisa nggak kita gunakan lebih dari 1 jam ya. Minimal 3 jam lah. 3 jam sampai 5 jam. Nah itu. Lalu kedua, tanya biayanya. Biayanya berapa, makannya atau gimana. Pastikan ada LCD dan WiFi. Nggak apa-apa kita bayar lebih. Yang penting ada fasilitas tersebut. Ya. Nanti kalaupun jadi ketemu tanggal 23, teman-teman bawa jaket alma-mater ya. Kita foto bersama. Si Sari nggak bisa si Sari. Nanti si Sari kita online aja. Kita nanti screenshot di online. Ditempel nanti Pak fotonya Pak. Tempel di foto, oh iya, nggak apa-apa. Nanti Sari foto di rumah, latar belakangnya polos, nanti kita gabungkan fotonya ya. Nah itu. Nah, jadi gitu, siapa yang mau pastikan tanggal 23 itu yang dekat dengan apa sih, Seven Chicken ya? Yang dekat di Seven Chicken boleh cek ya, bisa survei. Boleh nggak kita pakai ini
3-5 jam. Apakah ada biaya sewa atau hanya kita pesan makan? Nah, itu 2 kali makan lah ya. Terus snack, nah itu. Terus wifi-nya ada. Wifi-nya pastikan ada karena kita akan bikin online juga ya. Kasihan Sari kalau harus paksakan datang ke Malang kan nggak mungkin kan toh. Nah itu. Terus jangan lupa kalau memang jadi bawa baju alma mater. Karena tanggal 23 itu kan itu jadwal UB kan udah mulai kuliah loh guys. Udah mulai kuliah, jadi mungkin pas misalnya tanggal 23 itu saya ada jadwal ngajar, ya saya ada jadwal itu akan saya ganti harinya. Jadi saya prioritaskan kalian dulu, selesai dulu, setelah itu saya sudah nggak ada beban. Ya saya sudah nggak, tinggal kita atur waktu, Pak boleh nggak meeting Pak? Kita mau bahas tentang ini, oke boleh, yuk. Nah itu. Ya jadi siapa tuh yang survei tuh? Vi kamu survei ya Vi ya? Sama Riris ya. Gak apa-apa siapa aja supaya nanti kasih tahu di grup ya. Baik dia punya biayanya Kak, apakah ada biaya sewa ya, biaya makannya, fotoin lah menu makanannya ya, supaya bisa pesan. Ya nanti digambarin di grup. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri dulu. Simpan pertanyaannya kalau ada pertanyaan ya. Saya tadi dari jam 9 ada ngikutin seminar. Terus lanjut dengan kalian. Nanti sore jam 5 ada kelas terakhir. Minggu ini kelas terakhir ya. Kelas terakhir semester 3. Jadi minggu depan sih sebenarnya saya UAS. Cuman UAS itu kan kadang-kadang sudah dikasih soalnya sekarang. Makalah. Nanti dikumpulkan pas tanggal UAS. Nah gitu. Jadi September saya semester 4. Ini masih pusing berkutat dengan si tesis. Oke. Oke, itu aja dulu ya. Kita sambung besok ya. Besok jam 1 ya. Besok jam 1 kita masih bahas teori ya, teman-teman ya. Kemungkinan hari Minggu ya. Mungkin kalau hari Minggu bisa nggak 2 jam, 3 jam ya. Atau malam Minggu ya. Atau hari karena besok itu hari Kamis itu masih teori paling 1 jam. 1 jam terus saya bagikan soal. Nanti soal itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, supaya hari Seninnya tanggal 23 kita bisa ISPT, artinya soal itu kita sudah bahas. Kita sudah isi di SPT tahunan formulir. Tinggal kita pindahkan ke ISPT kayak PPA 21 kemarin. Kita sudah tulis di formulir, nanti kita tinggal pindahkan ke ISPT. Jadi mungkin kita ada pertemuan hari Kamis dan sebelum tanggal 23. Terserah kapan. Saya kalau hari Sabtu malam Minggu, kalau nggak ada yang malam mingguan, boleh. Atau ya sudah hari Minggu siang. Hari Minggu siang sebelum ketemu hari Seninnya besok. Ya nanti kita atur di grup aja ya. Teman-teman diskusi dulu. Nggak apa-apa, diskusi aja di grup. Nggak apa-apa. Aja Pak, biar gabut, yang nggak punya pacar. Ya diskusi dulu, nanti disampaikan di grup ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu besok ya. Oke, see you, bye-bye. Sama-sama.